Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat sobter dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 109-110 Bima Sakti, Manusia Takdir. Di atas pegunungan, semua orang melihat beberapa puluh kaki di belakang Yesuan. Di sana berdiri seorang pria dengan rambut hitam dan alis putih. Dia mengenakan jubah brokat dan sepasang sepatu awan. Ada senyuman tipis di wajah pria itu. Saat ini, semua orang di tempat tersebut sangat bersemangat. Manusia takdir. Ini adalah manusia takdir, ditakdirkan untuk menjadi tak terkalahkan melawan keberadaan mengerikan saat ini. Dapat dikatakan bahwa identitas manusia takdir lebih keras dan lebih menarik daripada identitas Ye Guanjianxiu. Bagaimanapun juga, ahli pedang manusia yang tak terkalahkan dari generasi sebelumnya adalah manusia takdir. Siapakah ahli pedang di dunia? Satukan seluruh alam semesta, hidup berdampingan di antara semua ras, dan ciptakan era baru. Dan sejak master pedang di dunia, tidak pernah ada orang yang ditakdirkan dalam 30 juta tahun terakhir. Tapi sekarang, hal itu muncul. Apakah ini berarti era baru akan datang? Di atas pegunungan, semua orang melihat pria ditakdirkan yang baru saja muncul. Yesuan menoleh untuk melihat pria yang ditakdirkan dari galaksi di depannya. Pria itu tersenyum sedikit dan hendak berbicara. Tetapi pada saat ini, Yesuan tiba-tiba berbalik dan menyerang dengan pedang. Tertawa. Di bawah tatapan semua orang, kepala cantik Andosin terbang langsung, darah berceceran beberapa meter jauhnya. Senyuman di wajah pria yang ditakdirkan itu langsung membeku. Ekspresi semua orang menjadi sangat serius. Apa yang Ye Guan lakukan? Beraninya dia menantang manusia takdir. Ye Guan meletakkan pedangnya, lalu menatap orang yang ditakdirkan itu, dan berkata dengan tenang, "Maaf. Aku tidak ingin memberimu wajah." Terjadi keributan di lapangan. Tidak ada yang menyangka bahwa Ye Guan benar-benar berani menantang manusia takdir. Bodoh, tidak. Di lapangan, banyak orang memandang Ye Guan, dan mata mereka perlahan menjadi panas. Perbaikan pedang, ini adalah seorang kultivator pedang sialan. Daripada patah daripada bengkok, hanya lakukan saja. Orang yang ditakdirkan, aku hanya tidak memberimu wajah. Di samping, Jixuan menatap Ye Guan dan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Dia menyukai pria seperti ini. Kepercayaan diri. Tenang saja, mendominasi. Jika Ye Guan merendahkan diri di depan orang yang ditakdirkan, maka dia benar-benar meremehkannya. Jixuan menatap Ye Guan dengan senyuman di wajahnya. Dia semakin menghargai pria ini sekarang. Ye King memandang Ye Guan dengan sedikit kekaguman di hatinya. Karena jika itu dia mungkin akan ragu. Bagaimanapun, ini adalah manusia takdir. Dia masih sedikit takut pada orang yang ditakdirkan. Bagaimanapun juga, ahli pedang manusia adalah orang yang ditakdirkan, dan setiap generasi orang yang ditakdirkan hampir tak terkalahkan. Saat itu, dua dewa bela diri dari keluargaan ditindas oleh orang-orang takdir. Setelah 30 juta tahun, orang yang ditakdirkan muncul kembali di dunia, yang mungkin berarti dimulainya era baru. Oleh karena itu, dia juga memiliki sedikit rasa takut terhadap orang-orang yang ditakdirkan. Tapi Ye Guan tidak melakukannya. Orang yang ditakdirkan, aku tidak ingin memberimu wajah, itu sangat keren.
Pria takdir itu menatap Ye Guan, senyuman di wajahnya semakin mengeras. Ye Guan terlihat sangat tenang. Pria takdir tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Tuan Ye, bukankah menurut Anda melakukan sesuatu yang luar biasa?" Ye Guan bertanya balik, "Ketika keluargaan melakukan sesuatu yang luar biasa kepada saya, apa yang Anda lakukan saat itu? Bisakah kamu menanyai Anjia ketika kamu keluar untuk menanyaiku?" Pria takdir memandang Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Tidak, keluargaan ingin membunuhku, tapi kamu tidak angkat bicara. Aku ingin membunuh keluargaan, tapi kamu keluar dan memintaku untuk memberimu wajah." Dia menggelengkan kepalanya dan terkekeh, "Dengan segala hormat, siapa kamu?" "Apa? Kenapa aku harus memberimu wajah?" Wow, terjadi keributan lagi. Semua orang kaget, ini bukan lagi soal memberi muka atau tidak. Ini adalah provokasi terang-terangan terhadap orang-orang takdir. Semua orang melihat ke arah Ye Guan, dan banyak orang merasakan kekaguman di hati mereka. Sangat ganas. Aku bahkan tidak memberikan wajah apapun kepada orang yang ditakdirkan itu. Dong Limo melirik Ye Guan dan sangat terkejut. Dia sekarang merasa bahwa pembudidaya pedang bukan tanpa alasan. Jika semua orang keras kepala seperti orang ini, maka manusia takdir menatap Ye Guan dan terkekeh. "Apakah menurutmu jika kamu mencapai kaisar pedang, kamu tidak akan terkalahkan?" Ye Guan He tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu mengatakan ini?" Saat dia mengatakan itu, dia menunjuk ke tubuh Anda Osin di sampingnya, dan kemudian berkata, "Aku telah membunuhnya. Jika kamu tidak menerimanya, tantang dia untuk berduel." "Duel?" Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang di Gunung Wanshan menjadi serius. Duel, seorang pria yang secara terbuka menantang takdir. Tentu saja, tak lama kemudian, mereka menjadi bersemangat. Banyak orang baik langsung berseru dengan marah. "Kalau tidak terima, ayo kita tantang satu sama lain." Langit mengguncang dunia. Orang yang makan melon selalu berharap segalanya menjadi semakin besar. Lagi pula, bukan mereka yang ditantang. Pendekar pedang jenius versus manusia takdir. Ini mengasyikkan hanya dengan memikirkannya, Api. Pada saat ini, Ye Guan secara alami sangat marah. Astaga! Saat Anjia sangat ingin mengincarku, kenapa kamu tidak keluar dan memberitahu Anjia untuk tidak melakukan kesalahan apapun? Saya membunuh orang-orang dari keluargaan, jadi Anda keluar dan meminta saya untuk memberikan wajah Anda agar saya tidak melakukan kesalahan apapun. Orang yang ditakdirkan. Rumput. Persetan dengan yang ditakdirkan. Pria takdir itu menyipitkan matanya saat mendengar kata-kata Ye Guan. Dia maju selangkah dan berkata, "Karena Tuan Ye ingin bertarung 1 lawan 1, ayo lakukan apa yang kamu inginkan, 1 lawan 1. Petik 2. Begitu manusia takdir mengatakan ini, tempat itu segera mulai mendidih. Pertarungan dimulai, pertarungan dimulai. Banyak orang yang sangat bersemangat untuk menonton pertunjukan lainnya. Di sampingnya, Jixuan menatap Ye Guan, dengan sedikit kekhawatiran di matanya yang indah. Ada juga sedikit kekhawatiran di mata Ye King, dan dia berkata dalam hatinya, "Tuan, saudara Ye Guan tidak akan berada dalam bahaya, kan?" Manusia takdir ini bukanlah Anda Osin, ini adalah manusia takdir yang sejati, dan Anda Osin bahkan bukan dewa seni bela diri.
Keduanya jelas tidak berada pada level yang sama. Di dalam tubuh Ye King, suara misterius berkata, "Tahukah kamu mengapa orang-orang dengan takdir di generasi sebelumnya begitu tak terkalahkan?" Ye King bingung. Mengapa? Suara itu berkata dengan tenang. Karena orang-orang dengan takdir di generasi sebelumnya bukan hanya takdir. Manusia adalah takdir. Mendengar ini, Ye King menjadi semakin bingung. Bukankah ini hal yang sama? Tapi tuannya tidak mengatakan apapun lagi. Di dunia ini, siapapun yang ingin menggunakan latar belakangnya untuk menekan pemuda Ye Guan ini akan mati tanpa tubuh utuh. Ini adalah keberadaan yang menakutkan di mana seluruh keluarga pada awalnya tidak terkalahkan. Di kejauhan, lelaki takdir merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, biarkan aku melihat kekuatan seorang kaisar pedang." Setelah suara itu jatuh, dia merentangkan telapak tangannya, dan tiba-tiba, segel hitam besar muncul langit dan langsung menuju ke langit. Ledakan, langit bergetar hebat, dan kemudian, seluruh langit ditutupi dengan tanda misterius dan aneh. Tanda ini memancarkan cahaya keemasan dan sangat misterius. Semua orang di lapangan terkejut, kekuatan supernatural macam apa ini? Pada saat ini, Ye Guan di bawah tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Dengan langkah ini, sebuah pedang langsung menghantam di depan bocah yang ditakdirkan itu. Tapi ekspresi Ye Guan berubah, kecepatan pedangnya sebenarnya melambat, dan semakin lambat tertindas. Pada saat ini, bocah lelaki yang ditakdirkan itu tiba-tiba mengangkat tangannya. Dalam sekejap, ruang di sekitarnya bergetar hebat dan kekuatan mengerikan langsung mengenai pedang Ye Guan. Ledakan. Dalam sekejap, Ye Guan mundur lebih dari 10 kaki. Pada saat ini, bocah lelaki yang ditakdirkan itu tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Dengan langkah ini, ruang di depannya tiba-tiba beriak seperti gelombang air, dan tekanan ruang yang menakutkan dihancurkan ke arah Ye Guan. Melihat pemandangan ini, tatapan serius muncul di mata Ye Guan. Tekanan di ruang ini setidaknya 60 kali lipat dari ruang normal. Jika dia tidak sering berlatih di bawah tekanan luar angkasa sebelumnya, jika dia adalah orang biasa, dia mungkin akan dikalahkan dalam satu ronde. Tapi biarpun dia bisa menahan tekanan luar angkasa, ini juga berarti kecepatan pedangnya telah kembali ke kecepatan normal. Tidak ada lagi keunggulan kecepatan. Melihat bahwa Ye Guan mampu beradaptasi dengan tekanan ruangnya sendiri, mata anak laki-laki yang ditakdirkan itu tiba-tiba menyipit dengan sedikit keterkejutan. "Aku meremehkanmu." Saat dia mengatakan ini, dia tiba-tiba membuat segel dengan tangannya dan diam-diam melafalkan mantra kuno. Saat berikutnya, dia tiba-tiba menunjuk ke arah Ye Guan, api ilahi muncul. Petik 2. Saat suara itu jatuh, nyala api tiba-tiba datang entah dari mana dan tiba-tiba muncul di ruang ini. Saat nyala api muncul, suhu ruangan dalam jarak ratusan kaki meningkat seketika, seluruh ruang mulai mencair. Ekspresi Ye Guan di ruang juga berubah. Dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Dengan langkah ini aura menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Ranah pemusnahan. Dengan langkah ini, dia langsung berpindah dari alam penghancur langit ke alam penghancur langit. Melihat pemandangan ini, semua orang di ruangan itu tercengang. Saat ini, dia memperhatikan keadaan Ye Guan hancurkan langit. Ternyata orang ini baru saja berada di alam penghancur langit sebelumnya.
Kaisar pedang dari alam penghancur langit. Semua orang sedikit bingung. Orang ini memiliki ilmu pedang tingkat tinggi, tetapi levelnya sendiri sangat rendah. Itu keterlaluan. Dan ketika Ye Guan mencapai alam yang menghancurkan langit, dia tiba-tiba menghunus pedangnya. Ledakan. Ketika pedang ditusukkan, ruang di lapangan langsung hancur. Ketika ruang itu hancur, tekanan ruang di sekitarnya menghilang seketika. Dan saat berikutnya, Ye Guan telah melintasi api dan menyerang di depan bocah takdir dengan pedang. Sebuah pedang menembus alis si bocah takdir. Pedang ini mencapai puncaknya. Namun, ketika pedangnya berada setengah inci dari alis bocah takdir, jimat misterius langsung memblokir pedangnya. Mata Ye Guan sedikit menyipit dan saat ini, sekelilingnya mulai terbakar. Ye Guan gemetar dan mundur beberapa kaki, dan ketika dia berhenti, pakaian di punggungnya telah terbakar, dan punggungnya sudah sedikit berdarah. Jika dia lebih lambat sekarang, dia akan berubah menjadi abu. Ye Guan berhenti dan melihat anak takdir di kejauhan. Di depan anak takdir, ada api dan jimat yang melayang. Sigil itu berputar perlahan, dan itu berisi kekuatan misterius dan kuno. Selain itu, segel dan tanda dewa di langit di atas kepalanya masih ada. Tapi saya tidak tahu untuk apa itu. Ye Guan terdiam. Ia menemukan salah satu kekurangannya, yaitu ia menemukan bahwa energi dalam di tubuhnya tidak cukup. Setiap kali dia menyerang, dia menghabiskan banyak energi yang sangat besar. Jika Anda menghadapi musuh biasa dan diakhiri dengan satu pedang, kelemahan ini tidak akan terjadi. Namun jika dia bertemu dengan pria yang benar-benar kuat, begitu perang gesekan dimulai, kekurangan ini akan berakibat fatal baginya. Inilah mengapa dia ingin menerobos sekarang. Namun itu masih belum cukup. Ini harus diselesaikan dengan cepat. Ye Guan memandang bocah takdir yang tersenyum. Apakah ini Kaisar Pedang? Kaisar pedang dari alam penghancur langit. Ye Guan tidak berbicara omong kosong. Dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Cahaya tiba-tiba muncul. Cahaya itu melintas. Di depan anak laki-laki yang ditakdirkan, jimat misterius itu tiba-tiba menghilang di tempatnya, dan kecepatannya sebenarnya lebih cepat dari pedang Ye Guan. Namun, pada saat ini, perubahan mendadak terjadi, dan pedang Ye Guan tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Langgar aturan luar angkasa, pedang ini justru langsung membuang jimatnya. Mata bocah takdir itu tiba-tiba menyusut, dan saat berikutnya, pedang itu menembus tepat di antara alisnya. Tetapi pada saat ini, Ye Guan sepertinya merasakan sesuatu. Wajahnya tiba-tiba berubah drastis, dan dia mundur dengan marah. Saat pedang menembus alis bocah takdir, Ye Guan tiba-tiba merasakan nafas kematian. Bahaya. Perasaan ini langsung menyebar dari lubuk hatinya lalu menghantam seluruh tubuhnya. Ye Guan tidak ragu sama sekali. Dia segera melepaskan pedangnya dan mundur dengan gila. Tetapi pada saat ini, sebuah patung ilusi tiba-tiba berdiri dari tubuh bocah takdir. Patung ini tingginya 10 kaki dan tampak sama dengan bocah takdir. Ada banyak tanda misterius di sekitarnya, dan pedang Ye Guan ada di dalamnya tangan kanan. Dharmakaya, saat ini, di Gunung Guangxuan, wajah Gu Chaoyuan tiba-tiba menjadi sangat serius. Dharmakaya, juga dikenal sebagai tubuh Dharma, adalah kekuatan magis kuno.
Dan alasan kenapa dia mengetahuinya adalah karena dia pernah tinggal di aula utama Akademi Guangxuan dan memeriksa buku-buku kuno. Dan dia tidak menyangka akan melihat Dharmakaya yang legendaris ini di sini hari ini. Takut, wajah Gu Chaoyuan sangat serius. Dia memang manusia takdir. Belum lagi di Tiongkok dunia tengah ini. Bahkan jika dia ditempatkan di alam semesta Guangxuan, dia pasti akan menjadi eksistensi terbaik. Tentu saja, kita tidak bisa mengatakan bahwa kita tak terkalahkan. Lagi pula, beberapa monster di tempat itu bahkan lebih keterlaluan daripada yang bisa dijelaskan. Ye Guan menatap gambar Dharma dan mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa itu, tapi dia tahu itu luar biasa. Ye Guan membuka telapak tangannya, dan pedang Qi mengembun dari tangannya lagi. Di kejauhan, pemuda yang ditakdirkan itu menatap ke arah Ye Guan. Dia tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan dan meraung, rusak. Suara itu jatuh, dan gambaran Dharma di belakangnya tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan dan meraung, rusak, boom. Cahaya emas setinggi 100 kaki tiba-tiba keluar dari patung itu. Kemanapun cahaya emas setinggi 100 kaki itu lewat, kekuatan dahsyat yang terkandung di dalamnya langsung menghancurkan ruang, yang sangat menakutkan. Melihat pemandangan ini, Ye Guan, yang sudah mundur lebih dari 10 kaki, menyipitkan matanya. Dia tidak mundur, dan tidak bisa mundur, malah bergegas maju dengan pedangnya, lalu menebasnya. Ledakan, niat pedang tiba-tiba keluar dari pedang Qi di tangannya. Di mata semua orang, pedang Ye Guan benar-benar menghentikan cahaya emas sepanjang 100 kaki. Di saat yang sama, pedang terbang tiba-tiba menyerang di depan anak laki-laki yang ditakdirkan itu. Kecepatan pedang terbang itu juga sangat cepat karena itu melanggar aturan. Namun, saat Fei Jian membunuh anak laki-laki yang memiliki takdir, gambaran Dharma di belakang anak laki-laki yang memiliki takdir tiba-tiba memeluknya dan melindungi anak laki-laki yang memiliki takdir. Ledakan, pedang terbang itu langsung diblokir oleh Dharma, tidak mampu maju setengah inci lagi. Anak laki-laki yang ditakdirkan melihat ke arah Ye Guan di kejauhan, dan pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba menebas dengan pedangnya, dan cahaya keemasan setinggi 100 kaki langsung dipotong-potong olehnya. Ye Guan juga melihat ke arah bocah yang ditakdirkan itu, dan keduanya saling memandang dari kejauhan. Di Gunung Guangxuan, Gu Chaoyuan memandang Ye Guan dan menggelengkan kepalanya. Jika Ye Guan memiliki pedang yang cocok, kekuatan tempurnya pasti akan meningkat pesat. Dia menemukan bahwa Ye Guan memiliki kelemahan fatal, yaitu dia tidak melakukannya punya pedang yang bagus. Meskipun budidaya pedang menekankan bahwa segala sesuatu bisa digunakan sebagai pedang, level itu jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai Ye Guan sekarang. Oleh karena itu, sekarang Ye Guan bertarung melawan Destiny Boy tanpa pedang yang cocok, dia pasti akan menderita kerugian besar. Ini juga berkat pencapaian mendalam Ye Guan dalam ilmu pedang dan niat pedang yang kuat. Jika tidak, pedang Qi-nya tidak akan mampu mengancam pemuda yang ditakdirkan ini sama sekali. Pada saat ini, bocah lelaki yang ditakdirkan itu tiba-tiba membuka telapak tangannya. Di depannya, nyala api tiba-tiba terbang ke telapak tangannya. Dia tiba-tiba melafalkan mantra dalam hati. Segera, nyala api itu bergetar dengan cepat, dan di sekelilingnya, ruang itu terlihat oleh orang telanjang mata. Meleleh dengan kecepatan yang terlihat, melihat pemandangan ini,
Ye Guan memegang pedang erat-erat di tangan kanannya, matanya perlahan tertutup, dan pedang udara di tangannya mulai bergetar. Pada saat ini, bocah lelaki yang ditakdirkan itu tiba-tiba menunjuk ke arah Ye Guan dan berkata, "Ayo." Nyala api tiba-tiba padam. Saat terbang, ia membengkak melawan badai. Dalam sekejap mata, nyala api seukuran ibu jari berubah menjadi naga api raksasa yang panjangnya 100 kaki. Ledakan, ketika naga api muncul, ruang di sekitarnya hancur. Naga api itu bergegas menuju Ye Guan di kejauhan, dan hendak melahap Ye Guan. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba membuka matanya. Saat dia membuka matanya, dia berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang. Pembunuhan instan dengan satu pedang. Dengan pedang ini, kecepatan Ye Guan mencapai puncaknya. Tertawa, di mata semua orang, cahaya pedang langsung menembus kepala naga yang menyala itu. Setelah jeda beberapa saat, pedang itu merobek kepala naga yang menyala itu. Saat berikutnya, seluruh kepalanya terbelah menjadi dua oleh pedang Ye Guan. Namun, ini belum berakhir. Setelah mencabik-cabik naga api raksasa, Ye Guan langsung menuju ke bocah yang ditakdirkan itu. Mata anak takdir itu sedikit menyipit. Di belakangnya, Citra Dharma tiba-tiba membungkuk dan memeluknya dengan tangan, melindunginya. Ledakan, pada saat ini, pedang Ye Guan menembus patung itu, dan seluruh patung bergetar hebat, dan kemudian retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Kilatan keganasan melintas di mata Ye Guan, dan dia menusuk dengan pedang lain. Ledakan, pedang Ki bergetar hebat pada saat yang sama dengan gambar Dharma, pedang Ki hancur, dan banyak retakan muncul langsung di lengan gambar Dharma. Pada saat ini, Ye Guan memadatkan pedang Ki lagi, dan kemudian menusuknya dengan pedang. Ledakan, di mata semua orang, gambaran Dharma tiba-tiba membuka mulutnya dan meraung. Ledakan, cahaya keemasan yang menakutkan keluar dari mulutnya. Saat ini, pedang Ye Guan baru saja ditusukkan. Ledakan. Saat ledakan yang memekakkan telinga bergema, Ye Guan langsung terlempar, dan patung Dharma hancur. Dampak kuatnya mengguncang bocah malang itu kembali ke tanah. Dan pada saat ini, pedang terbang tiba-tiba terbang melintasi lapangan. Ilmu pedang, di kejauhan, bocah lelaki yang ditakdirkan itu menyipitkan matanya sedikit dan menggumamkan mantra tanpa suara. Dalam sekejap, sebuah jimat tiba-tiba berubah menjadi perisai jimat dan berdiri di depannya. Ledakan. Perisai jimat itu memblokir pedang menakutkan Ye Guan. Tapi saat berikutnya, serangan pedang lain datang. Ledakan, perisai jimat bergetar hebat, lalu retak. Melihat pemandangan ini, kilatan keganasan tiba-tiba muncul di mata anak laki-laki yang ditakdirkan itu, dan ketika pedang ketiga datang, dia tiba-tiba mengatupkan kedua tangannya, alisnya terbelah, dan segel emas tiba-tiba terbang keluar, dan di belakang segel itu ada dua karakter besar yang terukir, Qian Kun. Segel Qian Kun. Saat segel Qian Kun terbang, pedang Ki Ye Guan langsung terlempar. Di saat yang sama, simbol misterius Wan tiba-tiba muncul di atas kepala Ye Guan. Kilatan keganasan melintas di mata anak laki-laki yang ditakdirkan itu. Qian Kun menekan. Kata Sin Bikuge, dia mengangkat tangan kanannya dan menjatuhkannya tiba-tiba. Ledakan, karakter, swastika, tiba-tiba memunculkan seberkas cahaya keemasan dan menyapu ke bawah.
menekan ke arah Ye Guan di bawah. Ceka, dalam sekejap, ruang di sekitarnya langsung terbelah dan menyebar ke sekeliling dengan kecepatan yang sangat cepat. Mengerikan, di bawah, Ye Guan mendongak dan melihat karakter swastika yang menghambur ke arahnya. Kilatan keganasan melintas di matanya. Dia menghentakkan kaki kanannya dengan keras, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang dan naik ke langit. Ledakan, Ye Guan menusuk kata "Wan" dengan pedangnya, dan sepotong cahaya pedang tiba-tiba meletus. Ye Guan jatuh dengan tajam. Begitu dia mendarat, tanah di bawah kakinya runtuh untuk waktu yang lama. Bangun dan serang karakter "Wan" dengan pedangmu lagi. Ledakan, swastika, itu bergetar hebat, dan kemudian meledak. Saat berikutnya, Ye Guan berbalik dan melintas di depan bocah takdir itu. Bocah takdir itu sedikit menyipitkan matanya dan tiba-tiba memutar tangan kanannya sedikit. Tertawa, anak laki-laki yang ditakdirkan menghilang seperti hantu. Ye Guan menusuk udara dengan pedangnya. Ye Guan berbalik, dan pada saat ini, bocah takdir perlahan keluar dari segel Qian Kun. Melihat pemandangan ini, Ye Guan mengerutkan kening. Dia menatap segel Qian Kun dengan ekspresi serius. Segel ini sangat istimewa. Bocah takdir itu menatap Ye Guan, "Ayo lagi." Begitu suaranya turun, Ye Guan tiba-tiba muncul di hadapannya. Langgar aturan luar angkasa dengan satu pedang. Tetapi pada saat ini, segel Qian Kun tiba-tiba berubah menjadi cahaya keemasan dan menyelimuti anak takdir. Ledakan. Sepotong cahaya pedang meletus dari cahaya keemasan, dan kekuatan yang kuat langsung mengguncang cahaya keemasan itu ke tanah. Kali ini, Ye Guan menebas dengan pedangnya lagi. Ledakan. Saat pedang itu jatuh, cahaya keemasan dan pedang udara di tangan Ye Guan hancur pada saat yang bersamaan. Dampak yang kuat mengguncang Ye Guan kembali ke tanah membunuh Ye Guan. Di depan anak laki-laki yang ditakdirkan. Mata bocah takdir itu sedikit menyipit dan dia tiba-tiba berkata, "Yu." Saat suara itu jatuh, segel Qian Kun berubah menjadi cahaya ilahi lagi dan menghalanginya. Ledakan. Cahaya ilahi bergetar hebat dan anak laki-laki yang ditakdirkan itu mundur beberapa kaki. Begitu dia berhenti, Ye Guan menyerang dengan pedang lain. Ledakan. Bocah yang ditakdirkan itu mundur puluhan kaki lagi. Satu pedang datang, pedang lain datang. Ledakan. Bocah yang ditakdirkan itu mundur puluhan kaki, dan begitu dia berhenti, cahaya ilahi di depannya terbelah. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba mendatangi anak laki-laki yang ditakdirkan itu lagi. Tiba-tiba ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia melihat lusinan jimat datang ke arahnya. Ye Guan menebas dengan pedangnya. Ledakan. Cahaya ilahi meledak dan Ye Guan mundur beberapa kaki. Setelah berhenti, dia melihat tubuhnya. Saat ini, ada banyak luka di tubuhnya. Ye Guan memandang anak laki-laki yang ditakdirkan itu dan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Ta, dia memiliki begitu banyak peralatan. Tidak seperti saya, dia hanya memiliki satu pedang berjalan." Xiao Ta langsung terdiam. Pada saat ini, anak takdir tiba-tiba berbisik, "Aku meremehkanmu. Kamu melirik Naji di tangan anak takdir dan tidak tahu apa yang dia pikirkan." Pada saat ini, anak takdir tiba-tiba tertawa dan berkata, "Saya pikir pertempuran di antara kita harus berakhir." Setelah suara itu jatuh,
Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak dengan marah, "Di mana jalan surga di sini?" Tiba-tiba, seluruh langit bergetar hebat, dan kemudian, mata ilusi muncul di formasi rune. Jalan surga muncul. Melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang yang hadir berubah drastis. Bocah takdir tiba-tiba mengeluarkan tanda hitam pekat. Ye Guan tidak baik dan membunuh orang yang tidak bersalah. Dengarkan maafku dan bantu aku membunuh roh jahat. Ikuti perintahnya. Seberkas cahaya surgawi tiba-tiba mengalir ke segel ilahi. Ledakan, segel ilahi bergetar hebat, dan kemudian, seluruh susunan rune mulai berputar dengan kecepatan tinggi, dan kesadaran ilahi langit dan bumi langsung mengunci Ye Guan, membuat Ye Guan tidak dapat bergerak. Kekuatan surga, saat ini, semua orang di gunung tampak ngeri. Orang yang ditakdirkan ini sebenarnya bisa menggunakan kekuatan surga. Memalukan, saat nafas surga mengunci Ye Guan, seluruh dunia menjadi ilusi saat ini. Aliran kekuatan langit dan bumi yang menakutkan terus menyatu menuju segel ilahi itu. Kekuatan surga adalah kekuatan langit dan bumi. Serangan pengurangan dimensi. Ini adalah pukulan pengurangan dimensi yang nyata. Langsung ajak Tiandao ikut berperang. Sial, siapa yang bisa melawan ini? Ye Guan menatap mata langit ilusi di langit diam. Pada saat ini, bocah lelaki yang ditakdirkan itu tiba-tiba menunjuk dengan marah ke arah Ye Guan, menderita kematian. Bersambung.